Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shallu wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, kemudian yang kami banggakan para peserta MPLS SMK Negeri 1 Japara tahun pelajaran 2021-2022. Syukur alhamdulillah bahwa pada kali kesempatan ini satu sejarah untuk kita semua bahwa MPLS kita laksanakan berbeda dengan MPLS sebelumnya. Ketika anak-anakku sekalian melaksanakan MPLS dulu secara tatap muka, secara luring istilahnya kalau bahasa sekarang, maka pada tahun ini menjadi sejarah untuk kita semua bahwa MPLS kali ini kita laksanakan secara sistem daring. Tetapi apapun itu mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari tujuan dilaksanakannya MPLS, yaitu untuk memperkenalkan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan Bapak terbagi memberikan pengenalan dari sisi sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Japara. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan insya Allah muliakan, bahwa sarana dan prasarana ini adalah merupakan salah satu penunjang kegiatan pendidikan dimanapun, termasuk di lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Japara, di mana kita juga harus tahu apa itu sarana, apa itu prasarana. Sederhananya, sarana itu adalah satu penunjang pendidikan di SMK Negeri 1 Japara yang dapat dialih-alihkan atau dapat dipindah-pindahkan. Kalau prasarana adalah sesuatu yang tidak dapat dialihkan dan juga tidak dapat dipindahkan, yang menjadi penunjang utama pendidikan. Contohnya gedung, bangunan, kelas, dan lain sebagainya itu merupakan prasarana. Kalau sarananya bisa komputer, bisa mesin-mesin yang bisa dialihkan, bisa alat-alat pemasaran yang bisa diulah alihkan, itu adalah sarananya. Nah, di SMK Negeri 1 Japara tentu saja seperti sekolah pada umumnya, bahkan mungkin ada sisi lebihnya gitu ya, untuk hal-hal yang kaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Japara. Yang pertama perlu kami sampaikan kepada anak sekalian, alhamdulillah di SMK Negeri 1 Japara juga ada beberapa fasilitas yang memang baru dibuat atau baru dibangun ya. Di antaranya adalah untuk meningkatkan minat baca kita, untuk meningkatkan literasi kita. Alhamdulillah pada tahun 2020 akhir ya, 2021 awal di SMK Japara dibuat pojok baca. Ada orang menyebut pojok baca, ada orang menyebut gazebo. Nah, di situ adalah tempat untuk kita membaca yang mana nuansanya berbeda dengan perpustakaan. Walaupun pengelolaannya ini dikelola oleh perpustakaan SMK Negeri 1 Japara, tetapi dari sisi materi ataupun buku-buku yang ada di pojok baca berbeda dengan buku-buku yang ada di perpustakaan gitu. Kalau di perpustakaan buku-buku betul-betul buku-buku pelajaran ya, buku-buku sekolah, buku-buku yang diajarkan di sekolah. Tapi kalau di pojok baca adalah buku-buku penunjang untuk minat baca. Juga ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Bahkan mungkin di pojok baca ada buku-buku yang lebih menunjang ke fungsi otaknya saja. Contoh, ada buku-buku komik gitu ya, tapi komik-komik yang memiliki nilai edukasi atau nilai pendidikan gitu. Sementara di perpustakaan
yang pelajaran yang ini tidak ada gitu, di pojok baca ada. Nah ini semua adalah sarana dan juga prasarana untuk anak-anakku sekalian nanti ketika sudah masuk ke SMK Japara, nanti silahkan memanfaatkan pojok baca ini untuk meningkatkan daya baca dan juga meningkatkan minat baca kita semuanya. Silahkan manfaatkan. Di situ ada ruangan bacanya, di situ juga ada alunan musiknya, di situ juga ada buku-buku yang buku Islami, ada juga buku-buku umum, ada juga buku pelajaran, bahkan juga ada komik. Nah itu adalah salah satu sarana dan juga prasarana yang baru saja dibuat. Kemudian yang berikutnya di SMK Japara juga ada nanti ini kerjasama dengan kesiswaan barangkali ya, ada jalur hijau. Nah anak-anak sekalian, nanti kalau kita ditakdirkan untuk bisa tatap muka, maka di SMK Japara ada yang namanya jalur hijau, jalur untuk jalan atau jalur industri. Jadi ini merupakan pembiasaan untuk anak-anak sekalian untuk berjalan mondar-mandir itu menggunakan jalur hijau. Ini juga penunjang untuk pendidikan juga, di mana kita membiasakan berjalan sesuai dengan jalurnya. Sebab kalau di industri ada jalur-jalur khusus untuk kita berjalan kaki. Nah di SMK Japara diciptakan suasana seperti itu. Mudah-mudahan ketika nanti masuk bisa digunakan seefektif mungkin untuk sarana pendidikan kita. Namanya jalur hijau. Jadi kalau anak-anakku sekalian ke SMK Japara akan terlihat sejak samping pos dan juga sekelilingnya itu ada yang namanya jalur hijau untuk pejalan kaki. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian ada fasilitas-fasilitas yang lainnya. Ini Bapak perlu perlihatkan. Yang pertama ada ruang kepala sekolah. Nah ini umum ya, ruang kepala sekolah ada, kebetulan berdampingan dengan ruang lobi. Di situ ada ruang lobi, ruang untuk tunggu. Kemudian ada ruang guru. Nah ini adalah ruang guru SMK Negeri 1 Japara. Di samping ruang guru yang normatif, jadi kan ada normatif, ada juga ada normatif, ada juga yang di jurusan atau produktif gitu ya. Ada ruang guru. Kemudian ada ruang meeting atau ruang rapat. Kemudian berikutnya untuk memenuhi administrasi ya, ada ruang yang cukup representatif. Ini ada ruang TU yang sudah dilengkapi dengan meja resepsionis gitu ya. Nah ini adalah ruang staf TU. Kemudian berikutnya ada ruang kepala urusan tata usaha atau sekarang bahasanya ruang kasubag TU. Ruang subbagian tata usaha itu menyatu dengan ruang TU. Jadi kalau anak-anak sekalian mencari Bapak Kasubag TU, adanya di ruang tata usaha. Kemudian berikutnya ini adalah ruang bendahara atau ruang bendahara komite. Pak, mungkin ada yang bertanya di antara anak-anak sekalian, kenapa masih ada ruang bendahara komite? Bukannya sekarang sudah digratiskan, tidak ada bayaran sama sekali. Nah ini juga perlu Bapak jelaskan bahwa betul Provinsi Jawa Barat itu sudah menggratiskan dari sisi SPP ya, namanya SPP, dibantu oleh pemerintah daerah melalui BOPD, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah, itu namanya ya, singkatannya BOPD namanya. Nah tetapi untuk kaitannya dengan yang dikembalikan ke barangkali ada titipan dari orang tua atau dari komite yang untuk kegunaan siswa-siswa semuanya, contoh seragam dan lain sebagainya. Nah ini fungsinya adalah di bendahara komite, sebab untuk kebutuhan pribadi semisal atribut kita, seragam kita itu tidak bisa didanai oleh BOPD, juga tidak bisa didanai oleh BOS. Nah, oleh karena itu masih ada ruang bendahara sebagai tempat anak-anak sekalian mungkin nanti ketika ada titipan-titipan anggaran untuk yang dipakai oleh masing-masing dari orang tua. Kemudian berikutnya ruang komputer. Ini kita punya salah satu jurusan yang cukup unggul di bidang multimedia namanya. Nah ini adalah salah satu ruang komputer yang ada di jurusan multimedia.
Berikutnya ada ruang lobi. Nah ini di samping ruang Pak Kepala Sekolah, ya di depan ruang Pak Kepala Sekolah. Ini ada ruang lobi. Jadi anak-anakku sekalian kalau misalkan membawa orang tua mau bertamu bisa di ruangan ini. Ya, ini adalah ruang lobi SMK Negeri 1 Japara yang posisinya ada di depan. Kemudian ruang kelas, nah ini ruang kelas, ini terlihat ada jalur hijau, Pak, cuman sedikit agak coklat hijaunya, gitu, karena satu jarang dipakai, kemudian tergenang oleh air hujan. Kemudian berikutnya ini adalah ruang kelas juga. Nah ini yang ada di jurusan, ruang penunjang pembelajaran yang ada di jurusan. Nah ini ruang bengkel sasis TKRO. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang jurusan TKRO, nah ini untuk sasisnya di sini. Nah itu sudah kelihatan. Ada banyak sekali gambar-gambarnya gitu ya. Ada banyak sekali contoh-contohnya, mesin-mesin mobil, sasis dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian berikutnya ruang sasis udah, ruang engine. Nah, kerennya engine, bahasa urangna mesin. Nah, ini adalah ruang mesin, atau kalau kata guru bahasa Inggris Pak Cepi namanya engine, gitu ya. Nah, ini adalah ruang permesinan. Ada beberapa mobil itu kebetulan kita bekerja sama dengan Toyota, sehingga mobil-mobil yang hadir yang ada dipakai praktek itu adalah mesin-mesin Toyota gitu. Nah, ini adalah ruang engine-nya. Terlihat ada beberapa mobil yang siap dijadikan untuk praktek anak-anakku sekalian. Berikutnya ruang pemasaran anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah ruang pemasaran. Dulu namanya BDP, bisnis daring dan pemasaran. Nah, ini adalah ruangannya, ruang pemasaran. Nah, ini kemudian ruang mesin-mesin transaksi. Jadi karena sekarang pemasaran itu tidak hanya offline, anak-anak sekalian yang jurusan BDP tidak hanya offline, tapi sekarang itu orang-orang sudah mulai berbisnis melalui online. Oleh karena itu di pemasaran tidak lagi kemampuan verbal yang disampaikan, tetapi sudah mulai latihan online. Oleh karena itu ada beberapa mesin di sini. Ada mesin-mesin transaksi, ada juga ruangan laboratorium komputernya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, khususnya yang jurusan pemasaran, bisa memasarkan tidak hanya melalui offline atau tatap muka, tapi justru dengan online itu sekarang pasarnya menjadi pasar yang sangat luas. Kalau offline kan terbatas, yang ditemui oleh kita saja gitu. Tapi kalau online bisa jadi sealam dunia itu adalah pasar kita, gitu. Oleh karena itu di sini ada beberapa komputer bisa digunakan untuk online. Ini pertokoan anak-anakku sekalian. Saat ini lagi sepi, lagi puasa dari perputaran uang karena memang tidak ada siswa yang masuk. Tetapi ke depan kalau sudah tatap muka, barangkali salah satu tempat favorit ketika istirahat. Jadi ketika istirahat kita mau beli es, mau jajan, itu bisa di pertokoan ini. Dan juga menjadi sarana untuk praktek pemasaran gitu ya, di sini di pertokoan. Kemudian berikutnya jurusan TBSM. Nah, ini adalah jurusan TBSM karena di dalamnya banyak alat-alat jadi dikunci. Nah, ini ruang sasis TBSM, ruang praktek. Ini bengkel engine TBSM. Ini ruang instrukturnya, jadi setiap jurusan juga ada ruang praktek, ada ruang instruktur gitu. Ini ruang pengembangan lunak jurusan jurusan multimedia. Nah, ini adalah ruang area kerja rekam suara atau gambar atau studio lah. Nah, ini ada di SMK Japara ini studio gitu ya. Ada, kita memiliki ruang studio tempat prakteknya multimedia. Kemudian ruang perawatan dan perbaikan. Nah, ini adalah ruang TOI. Jadi kita punya jurusan namanya jurusan teknik otomasi industri, tapi ke depan informasinya berubah nih namanya menjadi kelistrikan. Nah, di sini ada laboratorium kendali elektronik, dasar teknik elektro, pneumatik, hidrolik dan lain sebagainya.
pokoknya banyak ikan lah belakangnya gitu. Nah ini salah satu ruang praktek dari jurusan kelistrikan. Bagi anak-anak sekalian yang mengambil jurusan TOI atau kelistrikan, nanti tidak asing lagi akan ketemu dengan ruangan-ruangan ini. Kemudian ini ruang industrinya, ruang toy, ruang AKL, anak sekalian, akuntansi. Nah ini perpustakaan. Kita juga punya perpustakaan yang cukup representatif. Anak-anak sekalian bisa membaca buku-buku atau mengambil buku-buku wajib pelajaran ini di ruang ini, ruang perpustakaan. Lokasinya dekat dengan ruang guru atau di depan ruang guru. Nah, kebetulan di SMK Japara juga sangat bagus ekstrakurikulernya. Di sini banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan di sini OSIS, Pramuka, PMR, UKS, Paskibra dan lain-lain. Di sini juga kita punya ruangnya juga. Ada beberapa ruang untuk unit kegiatan siswa, ya untuk siswa ada ruang-ruangannya. Kemudian untuk memfungsikan alur keluar masuk kerja ada juga ruang BKK. Jadi anak-anakku sekalian yang membutuhkan informasi tentang pekerjaan, ada ruang namanya ruang BKK, namanya ruang BKK. Kemudian untuk sarana lainnya ada juga masjid sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah karena siswanya adalah muslim semua, maka dibangunkan tidak ada yang lain kecuali masjid gitu. Ada juga ruang kantin. Nah, bagi anak-anak sekalian yang sisa istirahat, sisa waktu sambil bersantai, di kita juga selain punya pertokoan, ada juga kantin. Jadi tidak usah khawatir di Japara nanti belanja kemana ataupun jajan kemana. Di dalam kita sudah ada kantin sekolah gitu ya. Ini kelihatan tertutup karena lagi masa pandemi, lagi PPKM lagi, darurat lagi gitu ya. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tatap muka dan kita bisa menikmati istirahat sambil makan di kantin sekolah. Kemudian juga untuk keamanan kita juga ada pos satpam, ada WC sudah jelas memiliki WC walaupun kelihatannya perlu banyak penambahan dari sisi WC. Kemudian ada ruang arsip, gitu ya, ada ruang arsip, ada lapangan upacara, ada gudang, dan yang terbaru ini yang kita buat ada teaching factory gitu ya, atau TEPA teaching factory atau unit produksi lah gitu ya. Ini ada dari TBSM yang nanti siswanya memilih jurusan TBSM, anak-anak sekalian nanti akan tidak asing lagi dengan kita punya unit usaha teaching factory yang ada di pertigaan dekat kecamatan lah itu ya, pertigaan Japara dekat kecamatan, dekat klinik. Itu di sana kita bekerja sama dengan pos daya motor gitu. Kita kerjasama dengan daya motor, ada penjualan, ada juga servis di sana gitu. Nah ini gambar-gambarnya. Nah ini adalah gambar gazebo atau pojok baca ya, bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya ini monumen selfie. Jadi ketika ke SMK Japara di mana kita bisa identitas selfie, kebetulan alhamdulillah sudah dibangun monumen yang baru selesai, bisa digunakan untuk selfie. Nah itu barangkali anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan dari sisi sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir, ketika nanti anak-anakku sekalian sudah masuk ke SMK Negeri 1 Japara, mohon untuk bisa menjaga sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Japara dari sisi kursi, mebel dan lain sebagainya. Jangan dicoret-coret, tetapi mari kita jaga sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Japara dengan baik. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.